Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada, dan selamat hari Natal, Merry Christmas dimanapun kita berada. Hari ini dengan penuh sukacita kita merayakan Natal bersama-sama. Dan buat Anda semua, selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah perayaan Natal bersama GP Kris Kelapa Gading. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kita merayakan Natal sekalipun di masa pandemi seperti saat ini. Saya akan percaya setiap kita telah siap beribadah di rumah kita masing-masing. Saya mengajak setiap kita untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama dan mengambil waktu saat teduh sejenak. Selesai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah perayaan Natal kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Datang menyembah Tuhan, Dia Allah yang kudus. Dia mau datang ke dalam dunia menebus kita semua. Kita menyembah Dia, kita sanjungkan namanya. Kuasanya sempurna menyertai kehidupan kita hingga hari ini. Terpujilah Tuhan, Raja di atas segala raja. Kau Allah yang kudus. Naikkan pujian ini bersama-sama. Kau Allah yang kudus.
dimuliakan, ditinggikan. Terpujilah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, Allah yang kudus, Allah yang mulia, yang bertahta di atas kehidupan kami, yang hari ini kami peringati dalam Natal, kelahiran Yesus dalam dunia. Begitu besar kasih Allah mau menyelamatkan kami semua umat yang berdosa masuk ke dalam rencana keselamatan Allah. Diberikan iman untuk melihat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh merayakan Natal sekalipun di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Terpujilah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Hari ini kami datang dengan penuh sukacita. Terlepas apapun pergumulan kami tahu ada Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Biar Tuhan dimanapun kami berada merayakan Natal, Tuhan hadir dan Tuhan melawat. Engkau melihat setiap iman kami yang terus berharap kepada Tuhan. Dan Engkau Allah yang menjawab seluruh doa kami. Dan kami percaya kami tidak berjalan sendirian, karena Allah senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, bersukacita, dan mengawali ibadah perayaan Natal kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 10-14 berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini ada kesukaan besar, karena hari ini kita merayakan Yesus Juru Selamat yang lahir. Mari kita puji namanya, kesukaan yang ceria. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita di tempat kita masing-masing. Kesukaan yang ceria, kesukaan yang
ceria hanya ada padamu. Kalik alam yang setia, pohon surga yang teguh, kamu menembuskan hati, mengernyangkan kawannya yang mencari mendapati, dalam Engkau terang. Cakrawala membunyikan hormat padamu Yahud. Bintang intan sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah. Laut dan sungai turut dia, ramai-ramai soraknya. Ramai-ramai kita bersorak, hai siarkan di gunung berita kebaikan. Tuhan Yesus lahir pada hari ini, kita peringati bersama-sama dengan penuh sukacita. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala, Waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. gembala sangat takut. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira mendengar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Go, tell it on mountain. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Amin, puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat kita masing-masing. Dengan penuh sukacita kita merayakan Natal. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Yesus lahir menyelamatkan kita. Inilah yang menjadi iman kita di dalam merayakan Natal. Semua tentang Yesus, karya Yesus menyelamatkan kita semua. Dan Natal di tengah pandemi ini justru seharusnya membuat kita semakin beriman kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi, walau harus berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, kita punya Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia Yesus, juru selamat kita. Juru selamatku. Naikkan pujian ini dan siapkan diri kita untuk menerima berkat firman Tuhan hari ini.
berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Juru Selamat, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kamu jadi sekali lagi, walau ku harus berjalan. Walau ku harus berjalan, Ini menjadi iman kami Tuhan. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami percaya Tuhan Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Perlindungan-Mu sungguh nyata. nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Ini iman kami, selamanya tidak akan pernah berubah. Dalam janji-Mu ada kemenangan buat setiap kami yang berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami terus menyatakan bahwa kasih setia Tuhan besar yang tidak pernah berubah. Sekarang selama-lamanya. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Besar Tuhan. setiamu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami. Ini bukanlah sebuah berita hari ini, tapi ini adalah berita
sejak zaman purbakala. Bahkan sejak dalam kekekalan Allah, Bapa telah menetapkan sang anak untuk menjadi juru selamat dunia ini. Karena itu Tuhan, jika kami berkata Engkau juru selamat kami, ini bukan pernyataan iman oleh hal yang sifatnya sementara, tetapi ini sudah dari kekal dan sampai kekal kelak. Terima kasih Tuhan, Bapa, Engkau telah hadir di dunia ini. Engkau telah datang menyatakan dirimu bagi kami, sehingga olehmu kami boleh diselamatkan. Olehmu kami mengenal Allah yang benar. Olehmu kami mengenal jalan keselamatan kami. Berbicaralah kepada kami saat ini Tuhan, di hari yang spesial ini. Biarlah Tuhan menyatakan isi hatimu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita melihat satu bagian dari firman Tuhan kembali, yang dimana hari ini kita merenungkan pada hari yang khusus dan spesial, di mana kita boleh merayakan Natal. Kita membaca dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka pergi ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saudara-saudara, hari ini adalah hari yang istimewa bagi umat Kristiani. Di seluruh dunia orang merayakan Natal. Nah, saudara-saudara, walaupun bukan karena harinya istimewa, tapi karena peristiwanya. Tapi peristiwa yang kita peringati hari ini sebenarnya sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Apakah itu artinya orang Kristen hidup dalam kenangan masa lalu? Tidak, saudara-saudara. Bab Yesus yang lahir atau perayaan Natal bukan saja bicara tentang sejarah, tetapi ini juga bicara tentang masa depan, tentang pengharapan. Bab Yesus yang datang itu, dia adalah Alfa dan Omega. Memang dia lahir dalam sejarah, tetapi ingat, dia juga berdiri di masa depan. Sehingga setiap kali kita merayakan Natal, kita ingat dia adalah masa depan dan akhir daripada hidup kita. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita belajar sekali lagi seperti apa iman orang di seputar kelahiran Kristus. The faith of Christmas. Yang pertama, minggu pertama kita sudah lihat iman para nabi dan perjanjian lama.
Lalu minggu kedua kita sudah lihat iman Maria, iman Elizabeth, dan iman Yusuf. Lalu minggu ketiga yang lalu kita sudah melihat bagaimana iman para gembala menyambut Yesus yang lahir. Sekarang hari ini kita lihat seri yang keempat, yaitu iman para Majus dari timur. Karena itu saudara, ada 3 poin yang akan kita belajar tentang iman para Majus ini. Yang pertama, siapakah para Majus itu? Saudara-saudara, tidak ada banyak catatan tentang siapa para Majus ini, saudara-saudara ya. Alkitab hanya mencatat bahwa mereka orang-orang yang berasal dari timur datang ke Yerusalem ya. Jumlah mereka pun tidak tercatat. Alkitab gak pernah mencatat bahwa para Majus itu 3 orang, tidak. Kita sering salah kaprah kalau bikin drama Natal. Seringkali kita lihat bahwa ada 3 orang Majus gitu ya. Dan 3 orang Majus itu kita bisa tafsirkan, disimpulkan karena ada 3 jenis persembahan. Lalu kita bilang, oh ya itu berarti tidak ada 3 orang. Tidak. Ada kemungkinan rombongan orang-orang Majus ini sangat besar dan sangat banyak gitu ya. Nah berapa banyak kita nggak tahu. Nah mereka datang ke Yerusalem untuk mencari raja Yahudi yang baru lahir itu. Nah orang-orang Majus ini saudara sangat kontras dengan para gembala yang kita renungkan minggu lalu. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang kaya, orang yang berpendidikan tinggi, tapi mereka bukan yang orang Yahudi. Tapi para gembala, mereka adalah orang miskin, orang yang dianggap hina. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, walaupun mereka orang Yahudi. Saudara, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan melalui 2 kelompok orang ini? Yang satu kelompok orang paling tinggi, kedudukan tinggi, kaya raya, lalu punya terhormat gitu ya, berpendidikan dan sangat-sangat terkenal. Tapi ada sekelompok orang para gembala, miskin, lemah, rendah, dianggap hina. Saudara, Alkitab mau menyampaikan satu kebenaran untuk kita, bahwa berita kelahiran Yesus itu untuk semua golongan, baik untuk orang yang di golongan orang paling bawah maupun untuk golongan bangsawan yang paling di atas. Nah ini menarik saudara-saudara. Itu sebabnya Yohanes 6 ayat 37b, di situ Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saya tidak tahu latar belakangmu dari mana. Mungkin kau dari orang-orang bangsawan, mungkin kau orang yang kaya, atau mungkin kau orang miskin, orang yang dianggap lemah, yang dianggap rendah. Jangan masalah, sebab Yesus tidak pernah menolak siapapun dia dengan latar belakangnya. Dan ini menarik untuk kita saudara ya. Berita tentang kelahiran Yesus mestinya diberitakan kepada semua bangsa, semua etnis dan semua golongan, semua kelas sosial dan semua status sosial apapun yang dimiliki oleh seseorang. Kita jangan membeda-bedakannya. Yang kedua saudara, kita lihat tentang orang Majus ini. Seperti apa berita Natal yang mereka terima? Kita sudah melihat bagaimana berita Natal datang kepada Maria, kepada Yusuf. Bagaimana berita Natal datang kepada para gembala. Bagaimana berita Natal diucapkan dalam perjanjian lama oleh para nabi. Sekarang kita lihat seperti apa berita Natal datang kepada para Majus ini. Ini menarik. Ya, dalam ayat 2 dikatakan, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara-saudara, ternyata berita Natal yang diberikan kepada para Majus ini hanyalah berupa sebuah bintang. Bintang yang mereka lihat di langit. Bukan sebuah kalimat yang mereka dengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bukan begitu. Ini adalah orang-orang pintar, orang-orang berpendidikan. Ketika mereka mempelajari alam, ilmu perbintangan yang dikenal dengan astronomi, mereka tahu ada satu bintang yang berbeda dari semua bintang yang selama ini mereka lihat dan selidiki. Saudara-saudara, mereka tahu itu bintang ada satu tanda bagi seorang raja yang sedang lahir ke dunia ini. Jadi mereka menguasai ilmu astronomi.
bukan astrologi. Kalau astrologi kita nggak terima. Ya, kekristenan tidak terima astrologi karena beda astronomi dengan astrologi. Astronomi ilmu perbintangan secara ilmiah. Ya, tapi kalau astrologi itu adalah ilmu perbintangan yang berdasarkan pada ramalan-ramalan. Nah, itu tidak diterima oleh ajaran kita. Nah, para Majus ini bukan astrologi, tapi yang mereka kuasai adalah astronomi. Mereka adalah orang yang biasa mempelajari angkasa luar. Bagaimana bintang-bintang, karakter-karakter dari semua bintang-bintang ini. Dan tiba-tiba mereka menemukan satu bintang yang berbeda. Dan bintang ini juga aneh, saudara-saudara. Ya, dikatakan bahwa bintang itu menuntun mereka. Ya, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, lalu tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara, pertanyaannya begini, bintang apa yang memiliki kelakuan yang seperti ini? Bintang apa yang bisa jalan-jalan seperti ini, saudara? Bintang apa yang bisa menuntun orang, menunjuk jalan bagi orang seperti ini? Bahkan seumur hidup kita belum pernah melihat bintang seperti ini, bukan? Tapi ini ada bintang yang berbeda dari ribuan jutaan bintang di langit. Karena itu para teolog berkata dan sepakat dengan penafsiran mereka bahwa bintang yang diikuti para Majus itu adalah mujizat Tuhan. Itu adalah sebuah mujizat, menuntun mereka begitu jauh hanya untuk bertemu dengan bayi Yesus. Tuhan memakai bintang ini sebagai alat di tangan dia untuk mempertemukan orang-orang Majus dengan Kristus yang lahir. Dan orang Majus diberikan iman untuk percaya pada bintang itu sebagai satu tanda yang penting lahirnya seorang raja yang tidak biasa. Dan akhirnya mereka taat mengikuti bintang itu dengan jarak yang begitu jauh. Dan waktu mereka sampai di Yerusalem, mereka tanya kepada raja orang Yahudi, Raja Herodes, di manakah raja yang Yahudi yang baru lahir itu? Wow, ini ada raja yang lagi mimpin, raja yang lagi aktif. Lalu ada orang tiba-tiba, mana raja yang baru lahir? Kira-kira perasaannya gimana? Dia terkejut, betul dia terkejut. Tak cuma dia yang terkejut, Alkitab mencatat seluruh Yerusalem, penduduk Yerusalem terkejut. Karena itu dia dengan tiba-tiba mencari para ahli Taurat, para ahli kitab agama Yahudi. Selidiki semua kitab. Dan ditemukanlah Mika. Ya, Nabi Mika dalam surat kitab Mika bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Wow. Lalu dia pura-pura mau menyembah dia, padahal tidak. Dia ingin membunuh dia. Sebab kita tahu kemudian perbuatannya. Dia sangat-sangat tidak mau disaingi oleh raja yang baru. Herodes berbeda dengan orang Majus ini. Herodes tinggal di Yerusalem. Herodes berada di tengah-tengah orang Yahudi yang mengerti kitab firman Tuhan, mengerti Taurat. Tapi ada orang yang begitu jauh dari timur. Mereka jauh dari kitab yang disebut sebagai Taurat. Mereka bahkan gak ngerti firman Tuhan. Justru mereka yang jauh lebih dulu sampai pada keselamatan. Ada orang yang begitu dekat dengan keselamatan. Setiap hari mendengar orang ahli Taurat bicara tentang Taurat, tapi belum sampai kepada keselamatan. Karena itu kita tidak boleh sombong, Bapak Ibu. Jangan sombong kalau engkau lahir dalam keluarga Kristen. Kalau saudara merasa sombong kenapa? Karena saya lahir dalam keluarga Kristen, saya dekat dengan keselamatan. Saya setiap hari mendengar Yesus, nama Yesus di gereja. Belum tentu. Ada orang begitu jauh yang belum pernah mengerti firman Tuhan. Ketika Tuhan beranugerah kepada dia, dia bisa lebih dulu sampai kepada keselamatan. Sedangkan banyak orang-orang yang katanya orang Kristen dekat dengan keselamatan, tapi belum pernah sampai kepada keselamatan itu. Para Majus, walaupun dia orang asing, orang jauh, gak ngerti firman Tuhan, dia mendahului banyak orang yang mengerti Taurat, dan dia lebih dulu berjumpa dengan juru selamat. Saudara-saudara,
Ini suatu hal yang ironi kan. Ironi sekali. Ya. Karena itu kalau kita sebagai orang Kristen, ya jangan bangga dulu deh. Saya ngerti firman Tuhan. Setiap hari saya baca Alkitab. Yes, mungkin kita betul-betul baca Alkitab. Ada orang di luar sana gak pernah baca Alkitab, tapi sekali dia mendengar berita Injil, dia langsung percaya. Engkau yang bertahun-tahun baca Alkitab, gak ngerti-ngerti berita Injil, dan kau tetap berada di luar. Kau belum pernah bisa masuk ke dalam keselamatan. Ini bisa terjadi pada kita. Nah, sekarang kita lihat seperti yang ketiga, seperti apa iman para Majus ini. Ada beberapa respon mereka yang luar biasa. Respon mereka adalah tanda iman mereka. Yang pertama yang menjadi respon para Majus ini adalah, walaupun mereka orang yang jauh tadi, yang gak ngerti firman Tuhan, mereka ya lebih mengetahui siapa raja yang baru lahir itu daripada Herodes dan orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Ini tanda iman, ya, tanda iman. Orang jarak jauh yang begitu jauh bisa percaya Tuhan. Engkau yang dekat gak bisa percaya Tuhan. Berarti apa? Iman tidak tergantung jarak dan dekat kita. Iman tergantung pada anugerah Tuhan pada kita. Kalau Tuhan mau beranugerah kepada orang-orang di Timur Tengah, orang-orang yang belum percaya Tuhan, mengenal Tuhan, dia bisa lebih dulu percaya pada kita. Yang kedua, respon mereka yang luar biasa adalah, walaupun orang-orang Majus ini jauh dan petunjuk tentang raja yang lahir itu minim sekali, ya, namun para Majus ini tetap datang menyembah dia. Walaupun petunjuknya cuma bintang itu. Karena mereka tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca kitab para nabi. Tapi mereka tetap datang dengan mentaati petunjuk bintang itu untuk datang menyembah dia. Saudara, ini mau dikontraskan dengan Herodes, saudara. Raja Herodes yang ada di situ, ya, yang notabene tinggal di Yerusalem seperti yang saya katakan tadi, ya. Tapi dia tidak tahu lebih dulu. Kenapa orang yang jauh justru mengerti lebih dulu, sedangkan dia tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan menganugerahkan suatu berita Injil kepada mereka yang mau percaya, ya. Walaupun engkau dekat, kalau engkau tidak mau percaya, Tuhan tidak akan menganugerahkannya, ya. Tuhan tetap akan mendasarkan pada kedaulatannya. Makanya Paulus pernah berkata, aku datang memberitakan Injil kepada kamu yang dekat maupun kepada kamu yang jauh. Artinya orang yang dekat, orang yang jauh sama-sama membutuhkan Injil keselamatan. Ini menarik. Yang ketiga, sikap para Majus yang ketiga, mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur kepada bayi Yesus. Saudara, ini menarik. William Barclay dalam bukunya menyebutkan 3 jenis persembahan orang Majus ini mensimbolkan 3 makna. Ya, emas biasanya dipersembahkan kepada raja, maka ini artinya Yesus dianggap raja. Lalu yang kedua, kemenyan dipersembahkan, biasanya dipersembahkan kepada imam, maka Yesus dianggap sebagai imam besar. Lalu mur dipersembahkan kepada para nabi, maka Yesus dianggap sebagai nabi. Nah, saudara-saudara, walaupun John Calvin gak sepakat dengan tafsiran yang mengatakan demikian, tapi yang dimaksud oleh John Calvin dalam tulisannya, bahwa mereka, yaitu para Majus itu, telah mempersembahkan harta benda mereka yang terbaik kepada Sang Juru Selamat. Nah, kebenarannya bagi kita adalah, ayo mari pada masa raya Natal kita datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Adalah sesuatu yang terbaik dari kita, yang kita bisa berikan bagi Tuhan. Ini mestinya menjadi iman kita. Kalau betul engkau beriman pada Tuhan, maka yang kau berikan pasti yang terbaik. Tapi kalau engkau tidak beriman pada Tuhan, kau tidak akan memberi yang terbaik. Para Majus menunjukkan imannya lewat perbuatan mereka yang terbaik, yaitu memberikan emas, kemenyan dan mur. Ini barang-barang berharga
barang-barang bernilai pada zaman itu. Dan mereka memberikan yang terbaik sebagai bukti iman mereka. Sudah banyak orang Kristen ngaku percaya, tapi perbuatannya gak seperti apa yang mereka katakan. Perlu menjadi koreksi bagi kita. Yang terakhir, saudara-saudara, apa respon para Majus ini yang menunjukkan iman mereka? Dikatakan bahwa para Majus itu taat kepada wahyu Tuhan. Ini menarik, ya. Wahyu Tuhan yang dimaksudkan di sini bagaimana? Bahwa mereka berkali-kali menunjukkan ketaatan mereka kepada wahyu Tuhan. Pertama, wahyu Tuhan lewat bintang yang muncul itu. Lalu bintang itu pergi, mereka mengikuti bintang itu. Mereka menjadikan bintang itu penuntun jalan mereka. Mereka mentaati bintang itu. Ya, ini yang pertama. Wahyu Tuhan yang kedua, mereka mentaati apa yang dikatakan para ahli Taurat dan para imam, bahwa di Betlehemlah Mesias akan dilahirkan. Akhirnya mereka pergi ke situ. Mereka sekali lagi mentaati wahyu Tuhan. Lalu mereka mentaati wahyu Tuhan yang ketiga. Ketika mereka melangkahkan kaki menuju ke Betlehem, bintang itu nampak lagi. Dan bintang itu menuntun mereka sampai di tempat anak itu berada. Dan yang terakhir, yang keempat kali mereka mentaati wahyu Tuhan, yaitu ketika mereka sudah menyerahkan persembahan mereka, ketika mereka mau pulang ke negeri mereka, Tuhan berpesan melalui mimpi, jangan kembali kepada Herodes lagi. Dan sekali lagi, yang keempat kali, mereka mentaati wahyu Tuhan, sehingga mereka pulang melalui jalan yang lain. Nah, saudara-saudara, dalam berita Natal, ya banyak orang Kristen mendengar wahyu Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi apakah kita mentaatinya? Para Majus mentaati wahyu Tuhan yang mereka terima. Dan ini bukti dan tanda iman kepada Tuhan. Padahal mereka orang asing, orang yang gak ngerti firman, orang yang jauh. Ketika mendengar wahyu Tuhan, mereka taatnya luar biasa. Orang Kristen yang katanya beriman pada Tuhan, beribu-ribu kali mendengar wahyu Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi mentaatinya sangat-sangat jarang. Ayo, mari kita pada masa raya Natal ini, Yesus yang lahir membawa pesan wahyu Tuhan bagi kita. Mari kita mentaatinya sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan yang terus mengingatkan kami bagaimana kami beriman kepada Tuhan. Para Majus yang adalah orang asing, yang berasal dari tempat yang jauh dari timur, yang tidak mengerti firman Tuhan, mereka mengikuti satu tanda yang Tuhan berikan bagi mereka. Mereka mentaati wahyu Tuhan itu sampai mereka berjumpa dengan Juru Selamat. Biarlah pada masa ini juga hati kami boleh mentaati wahyu. Hati kami boleh mentaati Kristus yang lahir sebagai wahyu Allah yang paling tinggi. Kami boleh mentaatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh hidup di dalam ketaatan kepadanya sampai berjumpa dengan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu agar kami belajar dari para Majus ini, boleh memberikan yang terbaik yang kami punya, membalas cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Karena itu Tuhan, berkatilah kami agar pada masa raya Natal ini kami rela berkorban demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dan setiap kami yang mendengar firman ini, agar kami melakukannya ketika kami merayakan Natal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul found its worth.
brightly shining in this night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared and a soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious one. Find what you need. Oh, hear the angel voices. One night divine, one night when Christ was born. One night divine, one night divine. Baik Bapak Ibu, di rumah kita masing-masing kita boleh menyiapkan lilin dan kita boleh menyalakannya. Sebentar kita akan masuk dalam prosesi malam kudus. Lilin yang dinyalakan memancarkan terang, dan terang ini memancarkan harapan. Di tengah segala situasi apapun, kita tahu selalu ada harapan dalam Kristus, karena Dia Allah Immanuel yang hadir dan menyertai kehidupan kita. Kita naikkan pujian malam kudus bersama-sama. Ingat dunia yang gelap.
bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tekan bait yang ketiga. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, Juru Selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Ya Allah, ketika 2000 tahun yang lalu, ketika Kristus lahir ke dunia ini, terdapat sebuah bintang terang yang bersinar pada malam hari, dan terang itu menunjuk kepada sang terang yang sesungguhnya. Sekarang terang itu ada di dunia. Terang itu telah bersinar atas kegelapan dunia ini. Terang itu membawa harapan dan iman kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sekarang terang itu ada di hati kami. Terang yang menyinari seluruh hidup kami. Tuhan, kami pun ingin menjadi terang-terang kecil bagi dunia yang masih gelap ini. Pakailah hidup kami Tuhan. Bawalah diri kami ke dalam kegelapan, sehingga kami boleh menerangi dunia dan manusia yang masih tinggal di dalam kegelapan itu. Sehingga oleh terang Kristus yang ada di hati kami, kami boleh menuntun mereka, membawa mereka kepada sang terang itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Dahulu kami berjalan dalam kegelapan, kini kami berjalan di dalam pelita cahaya Allah, di mana Kristus yang menjadi terang atas kami semua. Karena itu Tuhan, jadikanlah hidup kami berguna, berdampak, sehingga kami terus bersaksi tentang terang itu. Terang yang memberi pengharapan, terang yang memberikan iman bagi setiap orang yang percaya. Dan olehnya kami akan mendapatinya dan hidup di dalamnya dan berjalan bersamanya. Berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Siapapun kami hari ini, pakailah kami dan gunakanlah setiap talenta karunia yang ada pada kami, sehingga hidup kami menghadirkan terang kepada banyak orang. Terima kasih untuk masa raya Natal ini. Kami boleh sekali lagi mengenang bagaimana Kristus hadir dan menggunakan kehidupan kami menjadi alat berkat di tangan Tuhan bagi banyak orang. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Biarlah Engkau dengan leluasa
sekali lagi memakai hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa. Dia relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa. Yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena God
Puji nama Tuhan untuk seluruh rangkaian dalam ibadah perayaan Natal kita hari ini. The faith of Christmas, iman Natal itu kira menjadi pesan Natal yang memberkati kita semua dimanapun kita berada. Untuk tetap menjaga iman kita, berharap sepenuh kepada Tuhan. Dan biar kita juga boleh memperkatakan iman gitu dan memancarkan dalam hidup kita sehari-hari menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan akhiri ibadah perayaan Natal kita hari ini dengan mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Sejak semua jemaat bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Bagi Dia segala pujian. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat, syukur pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang telah menerima terang dan damai Natal itu. Dan marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk dan saat teduh ibadah kita selesai dan sebentar kita mendengar warta. Shalom, kami Jemaat GP Kris TPI Gunung Putih Kalimantan Utara mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022 yang akan datang. Shalom. Shalom saudara-saudaraku sekalian. Seluruh keluarga besar GP Kris Kelapa Gading yang saya kasihi. Senang bisa berjumpa dengan saudara lewat sarana ini. Dalam kesempatan ini izinkan saya mewakili Majelis Sinode GP Kris menyampaikan kepada saudara selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Saudara-saudaraku sekalian, lewat momen Natal sekalipun kita rayakan, kita peringati di tengah-tengah situasi yang masih pandemi.
tidak mengurangi semangat kita, keseriusan kita untuk sungguh-sungguh merayakan kelahiran Tuhan Yesus penyelamat kita. Saudara-saudaraku sekalian, sudah waktunya kita bangkit. Sudah waktunya kita kembali. Sudah waktunya kita bergerak, saudara. Mari perbaharui iman kita. Lewat momen Natal ini, perbaharui cinta kita akan Tuhan. Perbaharui cinta kita akan pekerjaan Tuhan. Lewat perjumpaan pribadi secara hati dengan Tuhan. Karena ini membawa pembaharuan demi pembaharuan. Dan lewat pembaharuan demi pembaharuan itu, tidak hanya diri kita yang diubahkan, tapi orang-orang di sekitar kita juga mengalami perubahan oleh cinta kasih Tuhan. Pada akhirnya penyertaan Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan di tahun 2022 yang akan datang, GP Kris Kelapa Gading semakin teguh di dalam Tuhan, dan Tuhan semakin memberkati. Dan percayalah, jerih payah saudara demi kemajuan GP Kris pada khususnya untuk GP Kris Kelapa Gading tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, saya ucapkan selamat bertemu kembali dan selamat berjumpa kembali pada hari ini. Izinkan saya atas nama pribadi, Gembala Sidang dan juga para diaken mengucapkan selamat merayakan hari Natal pada hari ini. Semoga dengan perayaan Natal ini kita semua boleh mendapatkan sukacita dan damai Natal dari Allah. Sehingga ketika kita menjalani hidup kita untuk tahun yang akan datang, kita menjalaninya dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kita semua di dalam perayaan Natal hari ini. Kita juga sudah menyaksikan bagaimana rangkaian ibadah Natal kita dari awal hingga selesai. Semua yang ambil bagian saya ucapkan banyak terima kasih. Dan juga kita juga bersyukur karena tahun ini sekolah minggu boleh merayakan Natal. Pemuda atau remaja pemuda kita juga boleh merayakan Natal. Dan satu komisi yang baru saja terbentuk, yaitu komisi wanita, juga boleh merayakan Natal. Biarlah damai Natal melingkupi kita semua dan Tuhan Yesus menolong kita. Berita terakhir untuk kita, besok masih ada ibadah umum seperti biasa, yaitu ibadah umum pada pukul 10.30 dan paginya pukul 9.00 sekolah minggu seperti biasa. Dan mari kita hadir kembali dengan semangat dan damai Natal yang kita punya untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Demikian warta yang bisa saya sampaikan dan ucapan selamat dari saya dan majelis. Kiranya Tuhan menolong kita sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati. I wanna wish you